Pasar city car di Indonesia tidak hanya didominasi oleh pemain asal Jepang saja, terutama untuk kelas small hatchback. Nah, pabrikan dari Korea seperti Kia dan Hyundai juga ikut meramaikan segmen tersebut. Jika Anda ingat, pada tahun 2000 dulu, ada salah satu produk dari Hyundai, yaitu Hyundai Atos, yang cukup populer di Indonesia, dan digantikan oleh Hyundai i10 pada tahun 2007. Nah, sekarang di samping saya ini adalah generasi penerus dari Hyundai i10, yaitu Hyundai Grand i10. Seperti apa impresinya? Mari kita saksikan bersama. Tampilan eksterior dari Grand i10 ini cukup menarik, terlebih dengan adanya fluid sculpture ala Hyundai. Dan bisa kita lihat dia masih memakai lampu berjenis halogen, lalu grillnya berbentuk heksagonal yang cukup lebar, dan ada 2 buah fog lamp yang lumayan besar. Nah, salah satu yang menarik dari mobil ini adalah sudah menggunakan LED DRL di sebelah dari fog lamp-nya berbentuk kecil. Dan dari samping Anda bisa melihat bahwa Hyundai Grand i10 ini menggunakan velg berukuran 14 inci dengan desain palang yang cukup menarik. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakang kita bisa melihat ada high mount stop lamp di sini dan juga antena radio. Sekarang kita coba lihat kapasitas bagasinya. Nah, untuk membuka dari bagasi ini Anda tidak perlu repot membuka dari tuas di depan karena di kuncinya sudah ada fitur untuk membuka ini. Kuncinya pun berbentuk unik karena dia folding key, jadi tidak mengganggu di saku karena kuncinya bisa dilipat. Dan untuk membukanya, tekan saja tombol yang ini, ditahan sedikit sampai lampunya menyala, buka. Nah, bicara soal kapasitas bagasi, bisa dibilang dia tidak terlalu luas, tapi masih cukup layak dan luas dibanding beberapa kompetitor, misalkan seperti Honda Brio, jelas lebih luas ini. Dia juga dibekali dengan tray cover yang bisa Anda lepas. Nah, untuk menambah luas bagasi ini, Anda bisa melipat pelipatan kursi di depannya. Tapi kita cepat dulu ininya, tray covernya. Barulah Anda buka dengan cara menarik tuas di samping. Nah, kekurangannya ya dia tidak rata. Jadi meskipun jadi terlihat lebih luas, tapi tetap saja masih kurang untuk mengakomodasi kapasitas bagasi yang lebih luas. Sementara itu di lantai bagasinya jika Anda buka, dia ada ban serep bermodel kaleng dengan ukuran sama 14 inci juga, serta dongkrak dan segala peralatan lain untuk mobil ini ada di sini. Cukup rapi penyimpanannya. Menarik. Sekarang kita coba cek kabinnya. Interior kabin dari Grand i10 ini memiliki 2 warna atau two tone, jadi hitam dan warna beige atau cream sini. Nah, sayangnya di setirnya ini dia cuma dibekali dengan 2 tombol yang untuk mereset MID. Padahal dia memiliki head unit aftermarket touchscreen yang penuh dengan banyak menu. Jadi kalau saja misalnya dia mempunyai audio switch kontrol di sini, akan sedikit lebih memudahkan daripada harus memejet di touchscreen-nya ini. Kan bisa salah-salah, Anda malah nabrak karena konsentrasinya malah terganggu pindah ke head unit di sini. Tapi head unitnya cukup banyak menu-menunya, ada navigasi, DVD, radio segala macam, ada Bluetooth juga. Kontrol AC-nya ada 3 dan ada power outlet di sini di konsol tengahnya. Juga ada tempat untuk menaruh handphone Anda di sini. Cukup untuk ya tablet, bisa tablet ukuran kecil atau HP 2 buah lah. Nah, untuk tuas transmisinya agak sedikit naik di sini, ada di sini. Ini agak cukup unik karena selain walaupun dia kecil tapi dia enak sekali karena sedikit naik dari konsol tengahnya, jadi tidak ribet. Oke, masih ada juga di sini cup holder dan beberapa penempatan lain. Nah, mobil ini hanya mempunyai 1 buah airbag, yaitu di lingkar kemudi pengemudi saja. Dan untuk keamanan lainnya mungkin hanya ada fitur pengereman ABS. Untuk joknya sendiri, dia headrestnya terpisah dari bodinya. Jadi ini saya lebih senang yang model seperti ini karena kita bisa mengatur sendiri sandaran kita yang pas di kepala seperti bagaimana. Ini juga pengaturannya hanya reclining dan slide maju mundur saja.
Oh ya, untuk setir tadi dia pengaturannya hanya tilt steering, yaitu naik dan turun, tidak ada pengaturan teleskopik. Oke, sekarang coba kita lihat akomodasi di bagian belakang. Akomodasi di ruang penumpang ini cukup luas, nyaman sekali untuk di kelas ini dibandingkan kompetitor lainnya. Ini Grand i10 adalah salah satu mobil yang kapasitasnya cukup lega, baik dari legroom maupun headroomnya. Semuanya lega. Selain itu headrestnya juga terpisah, masing-masing bisa diatur sendiri ketinggiannya, terpisah, bisa menopang dengan enak. Oke. Dan dia juga masing-masing sudah memakai seat belt, kecuali yang di tengah ini seat beltnya masih untuk yang pinggang saja, jadi tidak 3 point ya, bisa dibilang begitu. Dia juga mempunyai speaker di bagian belakang, jadi Grand i10 ini mempunyai 4 buah speaker, 2 di depan dan 2 di belakang. Oke, sekarang sebelum kita lanjut untuk test drive, follow akun sosial media kami, Instagram, Facebook, Twitter. Cek juga berita-berita terbaru di www.autotainment.com dan subscribe channel kami. Like video ini jika Anda suka, dan jangan lupa untuk sharing ke teman-teman Anda. Sekarang kita coba test drive. Grand i10 memakai mesin berkapasitas 1250 cc. Dia menggunakan 5 percepatan, tenaganya sekitar 87 horsepower. Mesinnya cukup responsif sekali. Dan karena dia memakai electric power steering, maka setirnya juga enteng, ringan. Tapi saat misalkan Anda melaju dalam kecepatan kencang, dia akan otomatis memperberat setirnya. Jadi setir akan tetap stabil. Jadi misalkan ini ya, saya lepas tangan begini, dia akan tetap stabil, lurus gitu. Oke. Kabinnya juga kedap, bisa dibilang seperti kabinnya Yario. Dan kita tidak menyentuh pemutar musik di sini, jadi tetap suara di luar tidak begitu terdengar di dalam, kedap sekali. Maka untuk city car jenis small hatchback ini dia cukup kedap. Untuk suspensi mobil ini cukup nyaman, cukup empuk. Cuman mungkin karena ini test drive-nya tekanan anginnya cukup agak tinggi pada bannya, jadi sedikit terasa keras pada beberapa kontur jalan yang bergelombang. Seperti saya bilang tadi di awal, bahwa ada baiknya jika nanti Hyundai pada kedepannya untuk Grand i10 ini untuk setirnya dibekali dengan audio switch control atau pengaturan yang berkoneksi pada head unitnya, karena head unit bermodel touchscreen begini membuat kita sedikit jadi kalau mau mengganti atau mau misalkan mengganti radio atau musik, kita harus pindah fokus dari nyetir ke touchscreen ini, dan dia agak sedikit merepotkan karena namanya touchscreen, kita kadang-kadang meraba-rabanya jadi salah juga. Dari hasil review tadi dapat disimpulkan bahwa Hyundai Grand i10 dapat menjadi salah satu pilihan bagi Anda yang sedang mencari city car dengan jenis small hatchback. Selain mempunyai performa yang tangguh, handling yang nyaman, dia juga cukup luas bagasi maupun kabinnya. Kekurangannya mungkin Hyundai perlu mempertimbangkan adanya fitur keselamatan tambahan seperti penambahan airbag maupun ISOFIX. Selain itu, head unitnya juga perlu menjadi koreksi bagi Hyundai. Hyundai Grand i10 dibanderol dengan harga mulai dari 157 juta hingga 180 juta rupiah. Sekian dari kami, sampai jumpa pada review berikutnya.